berendam melempar. Adil Katalino, Bajurami Kasarga, Basengat Kaju Bata. Arus. Yang saya hormati, para dewan juri, para guru yang saya muliakan, serta teman-teman yang saya beri. Izinkan saya menyampaikan salam hormat dan rasa bangga saya atas perwakilan dari SMA Presiden. Perkenalkan, saya Angelika Zeza Febriana. Pada hari ini, saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato dengan tema peran generasi muda dalam membangun karakter bangsa. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang berada di mana? Di masa perubahan yang sedang berlangsung secara cepat. Seperti teknologi yang maju dan informasi yang berdatangan terus-menerus. Di tengah arus deras itu, ada satu fondasi yang membuat bangsa tetap kuat, yaitu karakter. Kita adalah penentu arah bangsa, karena di tangan kita masa depan Indonesia sedang dibentuk. Jika generasi muda sekarang jujur, disiplin, dan peduli, maka Indonesia nanti akan menjadi bangsa yang luar biasa. Tetapi, jika generasinya kehilangan karakter, maka betapapun hebatnya sumber daya yang kita miliki, semuanya akan sia-sia. Saya akan menyampaikan 4 nilai penting dari pidato saya. Yang pertama, membangun karakter melalui contoh teladan. Karakter tidak hanya dibuat melalui kata-kata, melainkan bukti nyata. Yang kedua, membangun karakter melalui kecakapan literasi digital. Generasi muda harus menjadi penyaring, bukan sebuah penyebar. Kita perlu bijak dalam bermedia sosial, memikirkan akibat dari setiap kata yang kita sebarkan. Yang ketiga, membangun karakter melalui kreativitas dan inovasi. Bangsa yang besar tidak hanya dikenal dari kekayaan bangsanya saja, melainkan dari kemampuan bangsanya untuk menciptakan sebuah karya. Gagal merupakan hal yang normal, tetapi menyerah itu pilihan. Dan bangsa kita, generasi kita tidak mempunyai pilihan untuk menyerah. Membangun karakter bukannya mudah. Karakter seperti otot. Semakin sering ia diuji, maka semakin kuatlah ia berfungsi. Kita harus tanya pada diri kita sendiri. Apakah tindakan saya hari ini membuat bangsa lebih baik? Jika iya, lanjutkan. Tetapi jika tidak, hentikan. Saudara-saudara yang saya hormati, bangsa Indonesia merupakan kapal besar, dan generasi kita, generasi muda adalah nahkodanya. Kita harus bisa mengarahkan kapal kita agar tidak salah tujuan. Maka marilah kita, generasi muda, jadi generasi yang berani, berkarakter, jujur, disiplin, dan berani menjaga nilai bangsa. Karena masa depan bukan ditunggu, tetapi dicipta oleh kita, generasi muda bangsa Indonesia. Izinkan saya menutup pidato saya dengan sebuah pantun. Bisa menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah perih. Cukup sekian dari saya haturkan terima kasih. Bangsa punya peran besar dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Mengapa? Selamat
Saya Graciela Indah Yunani dari SMA Presiden akan menyampaikan aspirasi saya mengenai peran besar kesehatan mental remaja dalam pembangunan karakter bangsa, yang akan menjadi judul yang saya angkat dalam pidato hari ini. Sebelumnya, apa itu peran? Secara umum, dapat kita artikan peran adalah bagian yang dimainkan seseorang dalam sebuah peristiwa. Kata lainnya, tugas atau tanggung jawab. Dalam konteks judul yang saya angkat, saya ingin kita semua mengetahui lebih dalam tentang peran kondisi kesehatan mental seorang remaja dalam membangun karakter bangsa. Seperti yang kita tahu, identitas dan karakter bangsa itu tidak lepas dari kondisi mental generasi mudanya. Karakter generasi bangsa yang terbangun baik adalah karakter yang dibangun melalui nilai moral, empati, kedisiplinan yang juga menjadi fondasi karakter generasi penerusnya. Contohnya, mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, menghargai perbedaan maupun tertib dalam mengikuti aturan di sekolah. Menurut WHO, sekitar 1 dari 7 remaja usia 10-19 tahun di dunia ini mengalami kondisi kesehatan mental. Namun, banyak dari kondisi ini yang tak dikenali atau tidak ditangani sama sekali. Dapat dipastikan bahwa dari sekian banyak remaja yang menderita, sebagian dari mereka menelantarkan hal yang mereka anggap kurang penting, akan memudar suatu saat bahkan tidak pernah ada, yaitu kesehatan mental mereka sendiri. Maka dari itu, harus kita akui bahwa generasi muda bangsa kita di era sekarang menghadapi suatu tantangan baru, yaitu tantangan mental, yang dimana mental seorang anak muda yang kelak menjadi penerus bangsa wajib diperhatikan. Ini adalah masalah nyata, bukan sekedar asumsi ataupun opini belaka. Mengabaikan ataupun membiarkan kondisi kesehatan mental seorang remaja adalah bentuk penelantaran generasi, merusak fondasi karakter bangsa. Itu adalah kesalahan yang banyak khalayak ramai tidak sadari dan dianggap remeh saja. Dampaknya, kita ambil satu contoh. Remaja yang tidak stabil secara mental cenderung impulsif, hilang rasa kebangsaan, bahkan krisis identitas. Dan itu adalah dampak dari penelantaran kondisi mental seseorang untuk karakter bangsa. Saya hendak berbagi pengalaman sedikit. Sejak kecil, saya itu sering dikucilkan karena satu dan lain hal. Hal itu membentuk pribadi saya menjadi pribadi yang tertutup dan bahkan kesulitan dalam berinteraksi. Singkat cerita, perlahan-lahan saya berhasil belajar kembali bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana berinteraksi dan bersosialisasi terhadap orang lain. Saya yang sekarang bukanlah pribadi yang terbentuk oleh apa yang telah terjadi pada saya, namun saya adalah orang yang saya pilih untuk menjadi pribadi yang sekarang. Dari pengalaman, saya menyadari di sisi lain pasti ada banyak anak-anak di luar sana yang tengah belajar untuk membentuk karakter walau berada di tengah-tengah tekanan lingkungan. Bahkan bisa saja nasib teman-teman di sana mengharuskan mereka memikul beban emosional yang berat. Saya ingin mengingatkan, kondisi seorang penerus mempunyai peran besar dalam menentukan masa depan bangsa. Ada orang di luar sana yang mampu lepas dari kekangan beban mental. Hidup mereka damai. Ada juga yang hidup masih dihantui bayang-bayang trauma yang tak mampu mereka hadapi seorang saja. Saya hendak mengajak teman-teman semua untuk sadar bahwa disinilah peran generasi muda dibutuhkan untuk tumpang tindih saling mendukung,
menunjukkan tindakan yang berdasarkan empati, dan menjadi contoh disiplin bagi anak muda lainnya dalam menjalani hidup. Bagaimana? Simpel. Terima dirimu pertama-tama. Ikut organisasi positif, atau setidaknya belajar menjadi bertanggung jawab atas diri sendiri. Itu sudah cukup untuk awalan yang baik. Karena sejatinya karakter bangsa dimulai dari karakter dalam diri, dan karakter itu lahir dari pikiran yang sehat. Sekian dari saya, terima kasih.